Halo teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan tentang komunikasi I2C. Pada mata kuliah dasar komunikasi perangkat elektronika. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Ananda Aidil, Bilal Mubashir, Alvin Faiz, Syarifah Della Desriana Eka Putri, Alexander Henok Adijaya, Vicky Mardi Saputra, Agus Renaldi Siregar. Selanjutnya, di video kali ini akan terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu adanya penjelasan, yang kedua adanya implementasi I2C. Baiklah, kita akan memasuki latar belakang I2C. I2C atau Integrated Circuit adalah sebuah protokol komunikasi serial yang dikembangkan oleh Philips pada tahun 1982 untuk komunikasi antara mikrokontroler yang cepat dan peripheral yang relatif lebih lambat, seperti memori ataupun sensor, dengan hanya menggunakan dua kabel. Oleh karena itu, kadang-kadang juga dikenal sebagai TWI atau Two Wire Interface. Next, apa itu I2C? I2C adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti sensor, mikrokontroler, dan IC ke dalam satu sistem. I2C menggunakan dua kabel komunikasi, yaitu kabel SDA atau serial data dan SCL atau serial clock. Data ditransmisikan melalui jalur SDA, sedangkan jalur SCL digunakan untuk mensinkronkan perangkat dengan sinyal clock. Kedua jalur bus ini merupakan driver saluran terbuka dan karenanya Anda harus menggunakan resistor pull-up untuk menjaganya tetap tinggi. Dalam komunikasi I2C, terdapat dua peran penting, yaitu adanya master dan adanya slave. Next, kelebihan pada I2C. Yang pertama, menghemat luasan PCB yang digunakan. Yang kedua, hanya memerlukan dua saluran atau bus. Dan yang ketiga, terdapat hubungan master dan slave dalam setiap komunikasi. Proses pertukaran data diatur oleh master. Next, kekurangan pada I2C. Yang pertama, jangkauan terbatas. Jarak maksimal antara perangkat yang terhubung pada bus I2C terbatas, biasanya hanya beberapa meter. Yang kedua, kecepatan transfer data terbatas. I2C memiliki kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan protokol komunikasi serial lain seperti SPI atau UART. Yang ketiga, konflik alamat. Jika terdapat dua perangkat dengan alamat yang sama terhubung pada bus I2C, maka akan terjadi konflik alamat dan komunikasi antara perangkat tidak akan berfungsi. Next, ada terminologi pada I2C, yaitu yang pertama adanya transmitter. Apa sih guna transmitter? Transmitter dalam I2C adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data dalam komunikasi I2C. Transmitter biasanya terletak di sisi master. Transmitter I2C dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan data dalam mode yang berbeda, seperti mode standar, mode cepat, atau mode tinggi. Mode standar memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 100 kB per second. Sementara mode cepat dapat mencapai kecepatan transfer data hingga 400 kB per second. Dan mode tinggi dapat mencapai 3,4 MB per second. Next, adanya receiver. Apa sih receiver itu? Receiver dalam I2C adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk menerima data dalam komunikasi I2C. Receiver biasanya terletak di sisi slave. Receiver I2C dapat dikonfigurasi untuk menerima data dalam mode yang berbeda, seperti mode standar, mode cepat, atau mode tinggi. Next, ada yang namanya master. Master pada I2C adalah perangkat yang menginisiasi dan mengendalikan komunikasi I2C dengan satu atau lebih slave. Master biasanya bertanggung jawab untuk mengirimkan instruksi atau perintah pada slave.
dan menerima respon ataupun data dari slave. Next, ada namanya slave. Slave pada I2C adalah perangkat yang menerima instruksi atau perintah dari master dan memberikan respon atau data kembali ke master. Slave biasanya terhubung ke bus I2C dan menunggu instruksi atau perintah dari master. Selanjutnya, ada namanya multi-master. Multi-master pada I2C adalah konfigurasi di mana lebih dari satu master dapat terhubung ke bus I2C dan berkomunikasi dengan beberapa slave yang terhubung ke bus tersebut. Dalam konfigurasi multi-master, setiap master memiliki kontrol yang sama atau bus I2C dan dapat mengirim dan menerima instruksi ataupun perintah dari slave yang terhubung ke bus tersebut. Selanjutnya, ada namanya sinkronisasi. Sinkronisasi pada I2C mengacu pada proses sinkronisasi data antara master dan slave pada bus I2C. Proses sinkronisasi diperlukan agar master dan slave dapat berkomunikasi dengan benar dan efektif, serta untuk memastikan transfer data terjadi pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Selanjutnya, I2C di Arduino. Arduino mendukung komunikasi I2C. Pada Arduino Uno dan Nano, pin input analog A4 dan A5 memiliki fungsi alternatif I2C. Pin A4 berfungsi sebagai SDA, sedangkan pin A5 berfungsi sebagai SCL. Next, jika Anda menggunakan papan lain, maka tabel berikut ini akan berguna bagi Anda. Karena di tabel ini tertera papan serta SDA dan SCL pin-nya. Next, saatnya kita memasuki slide di mana bagaimana cara menggunakan Arduino I2C dengan satu master dan dua slave. Baik, di sini kami ingin memberitahu komponen praktikum apa saja sih yang diperlukan untuk membuat satu master dan dua slave. Yang pertama yaitu adanya project board, Arduino Uno, potensiometer 10K, resistor 1K, jumper, LED 3 mili, laptop, dan kabel USB. Baik, selanjutnya kita akan memasuki proses perangkaian serta juga pemrograman. Nah, untuk yang pertama, kami menyusun 3 buah potensiometer 10K di atas project board. Kenapa menggunakan 3 buah potensiometer? Karena kami akan menggunakan rangkaian dengan satu master, 2 slave. Selanjutnya kami menyusun resistor 1K dan kami menyusun resistornya ini dengan jumlah yaitu 3. Setelah kami menyusun resistor, kami juga menyusun LED sejajar dengan resistor tersebut dan kami menggunakan LED 3 mm. Selanjutnya, kami akan membuat bagian positif di potensiometer dan negatif di potensiometer digabungkan untuk ke bagian atas project board. Selanjutnya, kita menghubungkan ketiga Arduino yaitu pada bagian 5 voltnya ke bagian positif di project board dan groundnya di bagian groundnya juga di project board. Tujuan untuk menggabungkan bagian positif dan negatif pada bagian atas project board agar membuat rangkaian terlihat lebih rapi.
Selanjutnya kita akan menyambungkan A4 pada bagian master dan semua slave-nya. Jadi A4-nya akan sejajar semua dan akan tersambung. Lalu pada bagian A5 juga digabungkan pada bagian project board di atas dan sejajar dengan A5 pada master dan A5 pada semua slave-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan pada port 9 untuk ke bagian positif di LED. Jadi setiap port 9 pada Arduino disambungkan pada masing-masing LED. Selanjutnya kita akan ngebuat pada bagian bawah LED, yaitu bagian groundnya untuk sambungan ke bagian project board di atasnya agar tersambung dengan bagian ground. Setelah itu kita akan menyambungkan pada bagian tengah potensio, yaitu wiper, kepada setiap port A0 di Arduino. Dan rangkaian telah selesai dibuat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan kami, yaitu codingan master terlebih dahulu. Nah, untuk codingan masternya kami menggunakan yang pertama itu adalah pagar include wire.h, di mana arti dari include ini adalah fungsi, wire.h ini adalah library dari I2C atau komunikasi I2C, sehingga dapat kami artikan bahwa pagar include wire.h ini merupakan fungsi untuk memanggil library I2C. Yang kedua itu ada pagar define LED pin 9. Arti dari pagar define ini adalah ketetapan, sehingga dapat diartikan pagar define LED pin 9 ini merupakan ketetapan LED di mana LED berada di pin 9 pada Arduino. Selanjutnya ada byte receive data. Nah, byte ini artinya tipe data, sedangkan receive data merupakan nama variabel, sehingga dapat diartikan atau dapat kami simpulkan kami menggunakan tipe data byte untuk receive data. Selanjutnya INT port value. Nah, untuk INT ini merupakan tipe data juga, namun berbeda dengan byte. Mereka hanya berbeda jangkauannya aja. Sedangkan untuk port value ini adalah tempat untuk menampung nilai potensiometer. Oke, selanjutnya ada void setup, di mana di dalam void setup itu ada wire.begin, di mana wire.begin ini merupakan fungsi untuk memulai program atau memberikan ruang agar program dari library dapat membantu program kita. Selanjutnya ada receive data 255. 255 ini merupakan ketetapan, sehingga receive data sama dengan 255 adalah ketetapan data sebesar 255 yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada pin mode LED output. Pin mode ini dia hanya mengenali atau berfungsi untuk input atau output. Hanya dua itu saja. Dan kami menggunakan LED, di mana LED ini berperan sebagai output. Maka dari itu kami menuliskan pin mode LED pin berupa output. Oke. Next, di bagian void loop terdapat port value sama dengan analog read A0, di mana port value analog read A0 ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, port value merupakan tempat untuk menampung nilai potensiometer. Port value sama dengan analog read A0
karena kita menggunakan data analog, maka digunakan analog read. Dan jika menggunakan data digital, maka yang digunakan adalah digital read. Sehingga dapat disimpulkan bahwa port value sama dengan analog read A0 ini adalah untuk membaca nilai potensial pada pin analog A0 di Arduino. Selanjutnya itu ada port value map, port value 0,1023,0,255. Ini merupakan bagian mapping atau pengskalaan, di mana nilai awal dari potensial ini sebesar 0 sampai 2023 dan kami ubah menjadi 0 sampai 255. Kami mengecilkan nilainya. Oke, selanjutnya ini adalah wire begin transmission, di mana bagian ini merupakan bagian dimulainya pengiriman data atau dimulainya komunikasi berjalan, di mana 0 kali 14 ini merupakan alamat dari slave atau alamat dari Arduino penerima. Oke, lanjut ke wire wide port value, merupakan data yang dikirimkan adalah data dari nilai potentiometer. Selanjutnya ada wire and transmission. Wire dot and transmission ini merupakan tanda bahwa pengiriman data di komunikasi I2C sudah selesai. Dan selanjutnya ada wire dot request from 0 kali 14,1. Ini merupakan bagian yang berfungsi untuk meminta konfirmasi bahwa data yang akan dikirimkan benar tertuju pada alamat si Arduino penerimanya. Dan selanjutnya itu ada if wire available receive data, yang berarti jika data sudah tersedia, maka data telah siap dikirimkan dengan nilai 0 sampai 255. Jika lebih dari itu, maka data akan mengambang atau data tidak akan terkirim karena tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah diganti tadi, sudah diberikan 255. Lalu selanjutnya ada analog write LED pin receive data, di mana ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa LED akan hidup dengan nilai receive data sebesar 0 sampai 255 dengan pembacaan di pin analog. Oke, mungkin sekian dari penjelasan untuk codingan dari Arduino Master kami, dan akan dilanjutkan dengan codingan slave. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari Arduino Slave. Untuk yang pertama itu ada pagar include wire.h, di mana wire.h ini merupakan nama library dari I2C, sehingga dapat diartikan pagar include wire.h ini adalah merupakan fungsi untuk memanggil atau menginisialisasi library I2C. Selanjutnya ada pagar define LED pin 9. Nah, ini berarti kita menetapkan bahwa LED itu berada di pin 9 Arduino. Selanjutnya ada bit receive data. Bit receive data ini merupakan tipe data dan nama variabel, di mana yang merupakan tipe data itu adalah bit, sedangkan receive data adalah nama variabel.
Selanjutnya ada INT Portfolio. INT Portfolio ini merupakan tipe data untuk menyimpan atau menampung nilai potensiometer. Selanjutnya ada void setup. Di void setup ada wire.begin 0x14, yang berarti bahwa komunikasi serial berawal atau dimulai ke tujuan alamatnya itu adalah 0x14. Selanjutnya ada wire on receive data receive, yang memiliki fungsi untuk penerimaan awal data dari Arduino master ke Arduino slave yang beralamatkan pada ini yang di atas tadi 0x14 dari Arduino slave. Berupa apa? Ya berupa data receive, data yang diterima. Oke, selanjutnya itu ada wire on request. Wire on request, data request. Data request ini adalah data yang diminta. Merupakan data request yang diterima, data yang diminta dari Arduino master ke Arduino slave. Selanjutnya ada receive data sama dengan 255. Ini merupakan besaran data yang mengatur keredupan LED dengan tingkat kecerahan maksimal, yaitu nilainya 255. Selanjutnya ada pin mode. Pin mode ini hanya mengenal dua bagian, yaitu input dan output. Tetapi untuk yang sekarang kita menggunakan LED, dan LED itu ada output, maka kita tulis pin mode LED pin, output. Selanjutnya ada void loop. Di bagian void loop ada port value sama dengan analog read A0, dimana untuk arti port value ini adalah nilai besaran dari potensiometer, dan analog read ini adalah tempat dimana potensio itu diletakkan. Selanjutnya berarti artinya port value sama dengan analog read ini ialah fungsi untuk membaca nilai besaran potensiometer pada pin analog read, yaitu A0. Selanjutnya ada port value sama dengan map. Port value sama dengan map ini artinya port value ini di mapping dari besarannya sebelumnya 0 sampai 1023 diubah menjadi 0 sampai 2000, diubah menjadi 0 sampai 255 saja. Selanjutnya ada analog read LED pin receive data. Analog write LED pin receive data. Ini merupakan data yang dibaca pada pin analog berupa data dari LED, berupa LED yang berupa data receive data. Oke, selanjutnya ada void data receive. INT nom bytes. Ini merupakan data yang diterima berupa tipe data byte, bit atau bit. Sehingga di dalamnya jika data tersedia, maka data akan diterima dan dibaca. Selanjutnya ada void data request. Void data request ini merupakan keluaran data yang akan dikirimkan dari Arduino master ke Arduino slave nih. Data keluaran yang dikirimkan dari Arduino master ke Arduino slave berupa data potensiometer. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya ini akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi master itu dia akan mengatur pada bagian dua slave-nya, dan slave dia akan mengatur pada bagian master.
kedua potensio pada bagian slave. Dia juga harus mendapat sedikit tegangan agar bisa mengatur masternya. Jika kedua potensio tersebut berada di posisi 0, dia tidak akan hidup. Jadi setidaknya kedua potensio tersebut mendapat sedikit tegangan dengan diputar sedikit ke bagian positif. Lalu salah satu potensio diputar ke bagian maksimal sehingga master dapat berubah.